Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak instruktur yang terhormat, Ibu, Bapak peserta yang sudah berkenan hadir di room sesi berapa? Sesi 7 ya. Sekarang ini kita akan mulai kembali setelah dari pagi. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, Pak ya. Adapun untuk sesi ini saya di sini bertugas sebagai host. Kemudian narasumbernya hari ini adalah Pak Yan Ahmad, SH, SEPAR. Kemudian moderatornya adalah Haji Seproni Hidayat dari Min2 Bandung Barat. Adapun pemaparan materi yang akan disampaikan adalah mengenai Don't Be Panic, Let's Go Picnic. Aduh, yang pikniknya. Untuk itu saya persilakan kepada moderator untuk memandu jalannya acara. Silakan Pak Haji Seproni. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, saya muliakan, sahabat-sahabat se-Jawa Barat, khususnya mungkin wilayah Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat yang ada di grup ini, atau siapapun yang menyimak, termasuk juga para instruktur, para mentor, kemudian apalagi itu istilahnya perwakilan. Alhamdulillah pada season sekarang ini kita akan bersama-sama mendapatkan, mohon maaf bisa ditutup aja mic yang lainnya Bu Lina. Nah, kita akan mendapatkan share ilmu ya, dengan seorang sumber yang masih relatif muda tapi syarat dengan pengalaman ya, yaitu Pak Yan Ahmad, sarjana hukum, sarjana ekonomi pariwisata ya. Beliau ini dilahirkannya di Bandung tanggal 23 Januari 1983. Relatif masih muda ini sebetulnya. Kemudian beliau bertugas sebagai ASN di SMK Negeri 1 Pacet. Jabatan atau tugas tambahan sebagai guru produktif usaha perjalanan wisata ya. Kepala Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata. Makanya kalau urusan piknik-piknik itu beliau nih. Alamat Jalan Kebun Raya Cibodas, nomor 88 Cipanas Cianjur, Jawa Barat, kode pos 43253. Nomor HP juga WA, di sana ada, alamat email juga ada. Silahkan di screenshot saja bagi yang perlu. Siapa tahu nanti suatu saat Bapak Ibu memerlukan jasa beliau ya. Kemudian pengalaman kerja beliau tahun 2002 sampai 2009 di SMP Bina Utama Cipanas Cianjur, kemudian 2009 sampai sekarang di SMK Negeri 1 Pacet Cianjur. Beliau juga sebagai trainer SDP yaitu School Development Plan 2017, sebagai pendamping TEPA Teaching Factory Nasional 2017, trainer GDS Sabri ya. Bagus 2018. Nah, ini luar biasa. Kalau kita perlu ilmunya nanti bisa berbagi lah. Ya, tiasa badanten jeung Payan ya. Ternyata beliau juga orang Bandung nih. Kalau saya orang Cianjur tapi beranak pinak di Bandung. Ini orang Bandung beranak pinak di Cianjur. Ya, itulah kehidupan. Itulah kehidupan ya. Baiklah, agar tidak berlama-lama, sebetulnya kita juga nanti ingin bertemu di darat ini ya, ingin bertemu di darat.
Tapi untuk sementara kita di udara dulu, apalagi sekarang dalam situasi seperti ini. Adapun materi yang akan disampaikan, don't be panic, let's go picnic. Nah, jadi ini mengajak piknik ya, jangan sampai kalah dengan dodol. Dodol aja piknik, ya, masa kita nggak piknik. Tapi dalam situasi sekarang, tahan dulu deh. Oh ya, nah lockdown at home gitu ya untuk sekarang ini. Tapi untuk planning ke depannya kita tentu optimis ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi keadaan normal sehingga kita ada kesempatan untuk melaksanakan piknik atau tadabur alam begitu ya. Kira-kira apa nanti yang akan diuraikan kita dengar bersama, simak bersama, dipersilahkan kepada Pak Yan Ahmad untuk menyampaikan. Amin. Amin, amin.
Iya, manfaatkan ya. Hmm.
pertemuan di Bekasi pada saat itu, kemudian beliau main ke SMK, kemudian melihat sekolah kita, akhirnya bisa nggak diaturkan sebuah paket wisata untuk rombongan kami. Pada akhirnya kita buatkan seperti ini. Paket agrowisata Cianjur Nature judulnya, 3 hari 2 malam. Jadi kalau di real dokumennya itu ada 2 pilihan, Pak. Ada yang menginap di Edotel SMK, karena kami juga punya Edotel, Pak. Jumlah kamarnya 15 kamar. Sudah bisa dipesan via Oyo di aplikasi itu sudah banyak, Bapak Ibu ya. Atau bisa walk-in guest atau datang langsung ke tempat kami. Ada pilihan yang kedua, menginap di hotel berbintang sekitar daerah kita, bisa di Hotel Yasmin, Hotel Palace atau Hotel Cianjur sebagainya. Nah, yang membuat perhitungan dan membuatkan paket wisatanya itu adalah siswa kami, Bapak Ibu. Begitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memesan paket wisata kepada kami, itu secara tidak langsung membantu siswa-siswa juga, Pak, untuk mendapatkan kegiatan praktikum dan biaya praktikum pastinya. Begitu. Nah, ini salah satu contohnya untuk penawarannya. Kemudian ini juga masih ini yang digunakan oleh PT Krakatau Steel, karena PT Krakatau Steel selama ini ada kegiatan untuk para pegawainya yang akan pensiun, Pak. Nah, yang pensiunnya ini mereka dibekali dengan life skill, pasalnya begitu. Sehingga di sini adalah beberapa kegiatan seperti di gambar yang pertama itu, ada bagaimana cara menanam tanaman jeruk di dalam pot gitu ya. Ada harganya sekian puluh ribu per orang. Gitu. Ada bagaimana menanam sayuran daun, sayuran buah dan sebagainya. Sampai ada pembuatan aneka kerupuk, aneka keripik, pembuatan yogurt, sampai ke pembuatan pakan ikan di situ, di kelihatan budidaya ikan lele. Kami improvisasi di situ, walaupun tidak ada kompetensi keahlian di kita, tapi kita tambahkan sebagai daya tarik seperti itu. Kemudian juga di sini ada harga paket menunya Edo Resto, karena kami juga punya kompetensi keahlian tata boga. Alhamdulillah kita punya rooftopnya, kemudian ada restorannya, ya walaupun apa adanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita jual juga per paket sebagai cateringnya begitu. Dan yang terakhir itu harga kamar Edotel SMKN 1 Pacet. Dari mulai yang standar sampai ke deluxe suite-nya. Dan itu berlaku untuk umum Bapak Ibu. Satu lagi ada harga paket TKJ, itu karena ada kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Jadi ada beberapa produk yang kita tawarkan juga. Barangkali Pak ada yang berminat begitu. Nah semuanya ini kita coba tawarkan ke konsumen. Barangkali bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam bentuk sebuah penawaran. Nah, ini salah satu dokumentasi paket wisata agro di SMKN 1 Pacet. Ini adalah TK Al-Azhar Cianjur, Pak. Pada saat itu TK Al-Azhar Cianjur melaksanakan kegiatan wisata agro di sekolah kami. Dan kegiatannya sebetulnya hanya 2, Pak. Pertama, membuat aneka ragam cupcake atau kue dalam cup gitu. Yang kedua itu mereka belajar menanam wortel sampai panen, Pak. Seperti itu. Ini kegiatan-kegiatannya, ini siswa yang berseragam warna biru itu siswa kami, siswa usaha perjalanan wisata. Mereka sengaja turun ke lapangan semua. Jadi pada saat itu mix, Pak. Ada yang jadi pengasuh kasarnya karena anak TK yang dibawa. Ada yang menjadi tukang parkir kasarnya, mengatur parkir kendaraan dan sebagainya. Ada yang menjadi pemandu. Ada juga yang menjadi pelaksana di lapangan di masing-masing lab seperti itu. Kemudian, nah ini kegiatan-kegiatannya, kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak TK dari Al-Azhar Cianjur. Yang pertama mereka belajar untuk bagaimana membuat media tanam, kemudian diajak untuk melihat tanaman-tanaman yang sudah mulai berbuah. Sampai akhirnya mereka dilibatkan untuk ikut panen. Kebetulan di sini panennya wortel dan asparagus, Pak. Tentunya didampingi oleh siswa kami dan siswa anak-anak pertanian, Bapak Ibu. Ini kegiatan yang lainnya. Nah, setiap yang sudah mereka panen tuh mereka bisa bawa pulang, Pak, Bu. Jadi tidak simpan di tempat hasil panen kami, tapi mereka bawa pulang sampai ke rumah masing-masing seperti itu. Itu mungkin beberapa penyampaian yang bisa saya sampaikan.
intinya adalah Bapak Ibu di sini kami sebagai salah satu SMK memiliki sebuah resource yang bisa dioptimalkan, dan ini sudah dilakukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran sekaligus juga kegiatan yang bersifat komersil, tapi tidak menyalahi aturan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, beberapa foto ini hanya satu konsumen saja yang PT Krakatau Steel saya belum sempat masukkan. Tapi kegiatan mereka lebih bermakna, lebih berarti, karena pada akhirnya mereka akan mengaplikasikannya di lapangan, di kehidupan sehari-hari mereka sebelum mereka pensiun, seperti itu. Itu mungkin Pak Haji sementara. Iya. Barangkali nanti ada yang bisa kita diskusikan, bisa kita sharingkan, bisa kita sharing bersama. Mangga disilakan. Untuk sementara saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Moderator. Atur nuhun, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Yan Ahmad. Menarik sekali, di mana di sini ada di dunia pendidikan, tapi plus juga tidak melupakan manfaat lain gitu ya. Di mana di sana ada sisi komersialnya, ada sisi pendidikannya, ada edukasinya di sana, ada juga untuk kesejahteraan, untuk masa depan, bekal hidup, ya, life skill. Saya kira ini bagus sekali, memang cocok di SMK dan bisa saja nanti diadopsi di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah yang cenderung misalnya mungkin suasananya cocok gitu kan, kulturnya juga mendukung gitu. Nah, di sini yang saya simak barusan kalau nggak salah, jadi dari Teaching Factory ini dikembangkan oleh Pak Yan Ahmad khususnya ya, oleh konstitusi, oleh lembaga SMK Negeri 1 Pacet ini menjadi beberapa inovasi lah begitu ya, dikembangkan kembali, ada model kanvas dan sebagainya sampai terbentuknya sebuah unit industri. Saya kira luar biasa ini, ada pembelajarannya, ada komersialnya tadi gitu kan. Di mana langkah-langkah tadi, proses dari mulai menerima order, analisis dan seterusnya, sampai akhirnya terjadilah sebuah transaksi, proses kerjasama dengan lembaga-lembaga, termasuk tadi dari Krakatau Steel, di anak-anak TK, ya, luar biasa nih, menarik sekali. Baik, kita kasih kesempatan kepada partisipan ini, di samping kita bertiga juga ada 5 orang yang lain mungkin yang masih di room ini, ya ada 8 partisipan. Disilahkan, nih belum kelihatan ada yang ngacung atau silahkan barangkali langsung mau bertanya kepada narasumber, persilahkan, apakah ada, silahkan. Ini sambil nunggu nih Pak Yan ya, sambil nunggu. Sekarang ini kan, kalau ini kan tadi memang ada jasa wisatanya juga tadi ya. Betul Pak. Seperti itu. Nah, ketika tiba-tiba terjadi bencana semacam suasana sekarang kan banyak yang akhirnya di cancel gitu ya, karena memang ada edaran dari Kemendiknas tidak boleh mengadakan outing class atau study tour dan sebagainya. Nah ini hal-hal seperti ini nge-manage itu gimana gitu supaya nanti kita tidak mengalami kerugian yang fatal ketika terjadi force majeure ya. Iya. Force majeure. Nah, seperti ini, manajemennya seperti apa itu, manajemen risiko mungkin masuknya. Betul Pak. Apa gambarannya itu? Iya. Ini sebuah pengalaman Pak, karena kami sebelum pandemi ini sebetulnya sedang mengantarkan anak-anak kami untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di industri Pak. Dan kondisinya pada saat itu memang banyak, kebetulan partner kerja kami beberapa di antaranya itu bergerak di bidang umroh Pak. Dan di bidang umroh ini kebanyakan memang itu kerugiannya luar biasa Pak. Jadi tidak bicara lagi jutaan, tapi ratusan mungkin Pak, ratusan juta. Uniknya ternyata di dalam mekanisme mereka itu sudah ada persiapan diasuransikan Pak. Jadi
ketika anak-anak kami pertama PKL itu mereka ikut turun ke lapangan untuk mengurusi klaim asuransi, Pak. Itu langkah yang pertama kalau berkaitan dengan umroh. Berkaitan dengan hal yang lain, memang sangat terasa, Pak. Makanya saya sampaikan di awal tadi, di grup kami itu sampai ada curhatan, sampai ada seperti puisi gitu, Pak, bahwa kami itu memang di dunia perjalanan ini memang kalau sudah ada begitu banyak kegiatan, memang kami tidak bisa bergerak untuk diri sendiri, kadang-kadang begitu, Pak, saking sibuknya gitu ya, Pak ya. Tapi kalau pada kondisi seperti ini, hampir bisa dipastikan, Pak, tidak ada pemasukan sama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Baru saya dengar tadi siang, itu informasinya ada satu PO bus yang bangkrut, Pak, terdekat di kami, sampai akhirnya mereka menjual unitnya yang ada, dijual semua. Dikarenakan memang saking tidak kuatnya dengan kondisi yang ada sekarang begitu. Tapi pemeliharaan tetap kan ya? Betul, Pak, karena kebanyakan kalau bicara PO bis itu kebanyakan mereka yang kami tahu dari alumni kami yang kebetulan memang memiliki salah satu PO bis di Bandung itu ternyata memang yang namanya kendaraan unit tersebut itu istilahnya apa ya, menghasilkan tapi langsung dimakan oleh sendiri, Pak, gitu, untuk operasionalnya, untuk cicilannya dan sebagainya gitu loh, Pak, sampai akhirnya kalau harus disiapkan usaha lain yang memang bisa saling menopang begitu katanya, Pak. Kalau ada travel yang bergerak di satu bidang saja, contoh misalkan seperti kami, kebetulan kalau kami bukan perusahaan ya, Pak, artinya tidak terlalu kepada profit oriented, tetapi lebih kepada bagaimana anak bisa mendapatkan sarana untuk praktek. Artinya ketika tidak terjadi order sekalipun, tidak ada pun, mereka tidak mengalami kerugian sama sekali. Begitu kalau dari kacamata kami di sekolah. Tapi kalau di perusahaan memang itu sangat kolaps sekali, Pak, sangat terasa sekali. Sampai akhirnya baru seminggu ke belakang anak PKL itu dipulangkan semuanya, Pak. Karena memang kondisi perusahaan yang istilahnya jangan tong boroni nguruskeun anu PKL gitu, Pak. Kita masih mikirin diri sendiri juga agak susah begitu, Pak. Padahal itu sudah pemain besar, Pak, di Bandung, di Bogor gitu kan. Masya Allah. Yang terbaru tuh yang di Depok kemarin yang memang pertama sekali kena COVID-19 itu bahkan lebih ini lagi. Sampai akhirnya mereka ya bukan pesimis sih, Pak, tetap optimisme ada. Pesimisnya mereka bahasanya, Pak, kalau misalkan nanti kami tidak bisa terima siswa PKL lagi, Bapak jangan putus hubungan dengan kami ya, kita tetap komunikasi. Mungkin untuk tahun ini agak sedikit bermasalah. Jadi sudah terasa sekali, Pak. Kalau ditanya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, sampai hari ini kalau boleh disimpulkan, setiap agen perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata, terutama yang menengah ke bawah ya, Pak, itu hampir bisa dipastikan akan mengalami kesulitan untuk bangkit kembali. Tapi kami punya optimisme, Pak. Makanya judulnya Don't Be Panic, Let's Go Picnic itu, setelah kepanikan ini reda, COVID-19 ini hilang gitu kan, yang namanya orang Indonesia, Pak, karakteristiknya sama seperti orang ASEAN. Artinya ketika mereka menemukan satu waktu senggang, itu pasti mereka main. Mau ada uang ataupun tidak ada uang. Makanya ada satu optimisme di teman-teman di dunia perjalanan bahwa setelah ini selesai, kita akan panen besar-besaran begitu, Pak. Jadi sementara ini kami hanya bisa mengandalkan rasa optimisme itu saja, Pak. Ada satu perasaan karena kami punya satu pegangan bahwa orang tuh butuh piknik gitu loh. Apapun itu, siapapun itu, ada uang atau tidak ada uang, pasti menyediakan waktu untuk piknik. Sehingga di dunia perjalanan. Oke, Pak Ian. Iya, Pak. Betul. Iya, betul. Iya, jadi bekalnya memang optimisme itulah yang harus kita pupuk, terutama kepada peserta didik, kepada anak didik, barangkali jangan sampai memperlihatkan kita panik gitu. Kalau kelihatan kita panik, mau bagaimana mereka. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Mariati, adakah hambatan yang ditemui saat menerapkan model tersebut? Ya, model teaching factory tadi mungkin ya, Pak Ian. Banyak sekali, Bu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Hambatannya sangat banyak, Bu, karena
namanya juga kita bukan perusahaan, istilahnya kita berusaha menjadi sebuah perusahaan itu ya Pak ya. Dari mulai pembiasaan kepada siswa untuk berperan sebagai baik itu karyawannya ataupun sebagai pelakunya ataukah sebagai atasan dari temannya sendiri, itu sudah pasti ada kesulitan. Kemudian juga sifat anak yang memang belum siap Pak, dan itu memang tugas kita untuk menyiapkan. Jadi tidak langsung fit ke dalam program yang kita inginkan. Tetap makanya sudah ada konsultan, ada asesor, tugasnya adalah di situ untuk melakukan quality control. Kesulitan yang kedua yaitu adalah mengenai kondisi peralatan yang ada. Kalau kami di bidang jasa mungkin tidak terlalu kesulitan Bapak atau Ibu, bahwa tanpa peralatan pun kita bisa jalan itu. Tapi kalau kita bicara yang bersifat produk, bersifat massal produk gitu kan, itu contoh kasus di kami ada kompetensi keahlian pengolahan hasil pertanian, di mana tugasnya adalah membuat aneka macam jenis makanan Pak. Dan itu SOP-nya sudah jelas dari perusahaan, dari industri. Sementara peralatan yang kita miliki tidak selalu sama dengan di industri gitu kan. Tapi kita coba akali itu dengan cara baik itu melakukan mendatangkan ahli dari perusahaan yang sudah kami kerjasamakan gitu ya, mengejar standarnya sampai kalau bisa kerjasamanya itu sampai si perusahaannya itu bisa menitipkan alat di sekolah gitu Pak. Dan itu sudah pernah kita lakukan, karena kesulitan alat kita lakukan itu. Walaupun di sekolah kami sebetulnya untuk peralatan sudah lumayan lengkap lah. Namanya industri Bu. Ibaratnya kita menggunakan standar alat 2015, industri sudah 2020 Pak. Artinya kemajuannya pesat Pak. Jadi sekolah belum bisa mengejar sampai ke sana. Gitu. Kalau kita berbicara industri lain ya Pak ya. Misalkan contohnya pengolahan makanan dan sebagainya. Kami merasa sudah punya alat yang paling lengkap Pak untuk di SMK. Tapi ketika bicara ke industri, kita nggak ada apa-apanya Pak. Jadi loncatan teknologinya sangat cepat kalau di industri. Dan itu salah satu kesulitan buat kita. Nah, caranya kami berusaha untuk mengakali itu dengan cara ya kita gandeng perusahaannya supaya tetap bekerja sama dengan kita, memberikan masukan-masukan berharga buat kita, supaya nanti bisa kita adopsi lah kalau bisa gitu. Kalaupun bisa ya sampai kita adakan peralatannya di sekolah gitu, untuk kemajuan pendidikan juga sih Bapak Ibu begitu. Kesulitan lainnya adalah teaching factory Pak. Dan model ini model pembelajaran yang memang jarang digunakan di sekolah-sekolah sekalipun di SMK. Dan kendala yang lainnya adalah ketidakpahaman bukan hanya siswa tapi juga Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kalau di SMK kan ada guru yang mengajar mata pelajaran umum ya Pak ya, disebutnya kelompok A dan kelompok B. Ada guru kelompok C gitu. Kalau di pendidikan non SMK mungkin ada kelompok A, B untuk yang umum, ada peminatan gitu ya Pak ya. Nah, yang kelompok AB ini kadang-kadang kalau bicara teaching factory kan sebetulnya bicara integrasi mata pelajaran Pak. Integrasi mata pelajaran di mana fokusnya adalah ke mata pelajaran yang kelompok C atau kelompok produktif kita sebut. Nah, kadang-kadang ada satu egoisme Bapak Ibu, ada satu egoisme dari guru mata pelajaran kelompok AB yang merasa ada ini mah kelompok mata pelajaran C saja, bukan kelompok AB gitu. Jadi mereka tidak mau terlibat, padahal prinsipnya adalah ini integrasi mata pelajaran Bapak Ibu dari kelompok AB dan C gitu. A sendiri apa tuh? Kelompok A sendiri apa? Kelompok A itu salah satunya misalkan bahasa Indonesia misalkan Pak. Kemudian matematika. Pengelompokan di ini ya? Ya. Jadi kalau kurikulum SMK kan ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C begitu. Ya, betul. Nah, ketika kita berusaha mengintegrasikan itu Pak, itu lumayan susah Pak. Jadi Pak aing Pak kadang-kadang gitu Pak. Iya Pak. Itu kesulitan yang lainnya Bu Sri di kami ketika menerapkan teaching factory ini. Begitu mungkin Pak Haji. Siap. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi memang hambatan itu selalu ada ya, tapi bagaimana caranya meminimalisir begitu kan? Betul. Karena ini bukan pure atau bukan murni sebuah
industri hanya mungkin semacam showroom atau semacam miniatur ya. Betul. Ya, sehingga tidak selengkap yang seideal itu mungkin. Betul. Makanya pasti ketika ada hal-hal yang di luar dugaan seperti itulah kejadiannya. Tapi tetap stabil karena memang bukan itu goalnya kan, bukan itu hanya proses saja barangkali gitu ya. Betul Pak, hanya proses saja. Iya, mudah-mudahan Bu Sri tidak puas ya, karena Pak Ian Ahmad itu bukan alat pemuas. Barangkali masih ada yang lain, silahkan. Juga sedikit ini kepada Bu Lina. Bu Lina, halo, barangkali presensinya bisa di link presensi bisa dilihat ya. Nah kemudian tadi ini sambil nunggu ada menarik juga tadi. Mereka dilibatkan dalam wisata agro tadi. Betul. Ya. Mereka belajar menanam wortel ya, dari mulai penanaman, pemeliharaan sampai panen. Ya. Mereka dilibatkan. Itu berapa lama durasi waktunya tuh? Mereka itu. Yeah. Sistem kontrak. Sebetulnya kalau durasi aslinya sih lama pasti ya Pak ya. Tapi kita di sekolah sudah siapkan. Jadi ketika bicara misalkan 3 kegiatan dari mulai penanaman, perawatan sampai ke pemanenan, kita siapkan 3 lahan Pak. Jadi berapa lama itu waktunya? Satu hari aja Pak. 1 hari full ya. Oh iya. Anak TK cuma sampai siang kadang-kadang Pak. Kirain itu ada kontrak gitu sekian bulan. Oh enggak Pak, tidak belum sampai ke sana Pak. Mudah-mudahan saja Pak. Kemarin baru ketemu sama dosen Universitas Surya Kencana. Beliau punya event organizer di luar itu gitu loh Pak. Nah kegiatannya adalah kegiatan semacam wisata agro. Nah kita sudah undang untuk datang ke SMK untuk melihat sekolah kita, kemudian kita sudah tawarkan paket yang kita punya. Sebetulnya di bulan Maret kemarin itu sudah ada satu rombongan Pak. Dari Bekasi, anak sekolah, anak TK mau ke daerah Cipanas gitu kan. Kita coba arahkan ke SMK. Tapi karena keburu ada COVID-19 itu cancel Pak. Padahal kita sudah bicaranya kita sudah bicara planningnya sudah matang gitu kan. Tinggal penyusunan rencana di lapangan seperti apa dan sebagainya. Itu sampai seperti itu Pak. Jadi peluangnya sudah banyak sebetulnya Pak. Hanya ya itulah force major keburu terjadi kemarin. Jadi kami juga merasakan gitu loh Pak. Apalagi yang di perusahaan. Begitu. Nah kalau kegiatan untuk TK ini yang difoto di slide ini itu hanya 1 hari saja Pak, sampai jam 12 siang mereka selesai. Kegiatan mereka itu terbagi beberapa. Kalau ini ada secara umum ada 2 kegiatan. Yang pertama mereka masuk di restoran dulu, kemudian mereka belajar membuat cupcake Pak. Di kompetisi keahlian tatap muka. Kemudian kegiatan kedua mereka dibawa ke lapangan. Sebetulnya bukan menanam wortelnya sih yang mereka sukai Pak, tapi nyotanina Pak. Nyotanina, kemudian asrukanana gitu Pak. Jadi tantangan itu buat mereka tuh itu sebetulnya. Tapi ketika mereka berusaha menggunakan tangan mereka seperti ini, mencampur-campur kokopit dengan media yang lain, itu mereka senang bukan main Pak. Pasti. Ketika mereka diajak untuk memotong asparagus gitu kan, mereka juga luar biasa senangnya gitu kan. Jadi sebetulnya bukan hanya bagaimana menanam wortel sebetulnya Pak, tapi juga mereka juga belajar untuk bagaimana bersentuhan langsung dengan alam gitu Pak. Seperti itu Pak. Iya, bagus sekali nih. Memang sekarang itu kan lebih cenderung ada sekolah alam seperti itu ya, secara khusus. Betul. Itu anak-anak itu bergelimang dengan alam setiap saat. Betul, Pak. Kotor itu baik ya Pak ya. Bagus memang. Kotor gitu. Itu baik buat anak-anak Pak. Betul. Pokoknya untuk belajar itu tidak ada istilah inilah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sudah dijelaskan ya apa-apa, baik tadi yang berupa ada pertanyaan ya, kemudian hal-hal hambatan, kemudian solusi yang sudah disampaikan.
Jadi pada prinsipnya setiap metode ya atau setiap model pembelajaran yang kita gunakan, yang kita terapkan itu selalu ada kelemahannya, gitu, ada keunggulannya, yang semuanya juga mungkin kita meminimalisir dan kita mengambil dari sisi baiknya barangkali begitu ya dari model-model pembelajaran. Tergantung situasi dan kondisi, tergantung juga mungkin karakteristik peserta didiknya, itu saling menunjang dan saling menopang atas keberhasilan dari sebuah model pembelajaran. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Pak Yan Ahmad ini menjadi inspirasi buat para pendidik dimanapun berada, ya khususnya yang ada di grup di Siti Jawa Barat ini. Mudah-mudahan saja bisa mengambil manfaatnya begitu ya. Jangan lupa itu presensi sudah nongol, dipersilahkan untuk diklik diisi. Siap Pak Haji. Kiranya cukup Pak Yan. Cukup, ada lagi Pak, yang mau disampaikan Pak? Ya. Mungkin penutup aja Pak dari saya Pak. Silahkan Pak. Ya betul kata Pak Haji tadi, semua model pembelajaran itu ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Kalaupun untuk yang kita bahas di sini, ini saya langsung to the point ke praktek di lapangan, Pak. Artinya tidak menyampaikan bagaimanakah RPP-nya dan sebagainya, itu mungkin kekurangannya. Tapi sengaja Pak, biar penasaran Pak, gitu maksudnya. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak Ibu yang ingin di terakhir kali ingin saya sampaikan, mewakili rekan-rekan saya, rekan-rekan kami di dunia pariwisata terutama. Dedek kasihin ke sana, Dedek kemejain. Mohon dukungannya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kami di dunia perjalanan, terutama siswa-siswa kami yang berusaha belajar di dunia perjalanan atau dunia pariwisata secara umum itu bisa kembali menjadi salah satu penghasil devisa negara terbesar kedua Pak di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga berkenan. Kalaupun tidak ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kalaupun banyak kurangnya itu pasti munculnya dari saya Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah ahsana jaza Pak Yan Ahmad yang telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kita, yaitu menyampaikan sebuah model pembelajaran teaching factory yang beliau terapkan di lembaga SMK Negeri 1 Pacet Cianjur. Mudah-mudahan ini dari informasi-informasi yang beliau sampaikan menjadi sebuah kepenasaranan dari kita, sehingga suatu saat kita ingin berkunjung ke sana langsung dengan paket wisata agronya atau agrowisatanya. Di atas disiapkan liwet kupayan Ahmad di sana. Jadi badai min 2 sadayana simping ka sekolah di atas Pak. Ini sebuah nilai plus juga nanti kan buat beliau di sana. Wah, ini teman-temannya nih gitu kan. Iya betul. Kemarin ikut gabung ya di kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad, juga kepada semua sahabat-sahabat yang telah merespon dari paparan berikut. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian sebagai hasanah untuk para tenaga pendidik di sekolah ataupun madrasah. Pokoknya mana saja kita bisa terapkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan sedikit mohon maaf, ini presensi mungkin yang disiapkan tadi pagi hari oleh Bu Lina sehingga judulnya tidak sinkron dengan materi sekarang. Tidak apa-apalah, nanti diralat. Ya maaf. Karena ini kan Bu Lina juga tembakan juga ini ya hari ini. Iya betul. Karena kekosongan saja kita manfaatkan ruang ini, room ini. Sayang sekali kalau tidak ini kosong begitu saja. Baik, terima kasih Kak. Saya juga selaku moderator, mohon maaf seandainya selama memandu season ini kurang berkenan ya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Bu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber serta Bapak moderator yang telah begitu hebatnya memaparkan materi. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf
sangat-sangat mohon maaf untuk absen. Saya agak gapok juga. Itu absennya tadinya yang materi Pak Doni ya. Mudah-mudahan gimana ya Pak ya? Pak Undang gimana Pak? Bisa lagi Pak? Saya tadi bisa di dulu nggak? Bisa direvisi dulu, tenang aja. Ya, saya revisi dulu Pak ya. Nanti kalau udah direvisi nanti saya